Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Febri di channel Raden Febri. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai Docker Container lagi. Sebelum melanjutkan videonya, bagi kalian yang belum subscribe, alangkah lebih baiknya subscribe terlebih dahulu channel ini agar channel ini dapat berkembang dengan cepat. Saya ucapkan terima kasih. Baik, sebelum melanjutkan ke tutorialnya, saya di sini akan memberikan materi sedikit ya mengenai Docker Compose. Nah, nantinya saya akan menggunakan Docker Compose ya teman-teman. Pada video kali ini saya akan membuild sebuah WordPress ya teman-teman, dan PHP MyAdmin nantinya. Dan saya menggunakan Docker Compose. Docker Compose itu sendiri yakni tools untuk mendefinisikan dan menjalankan aplikasi Docker yang biasanya memiliki banyak kontainer ya teman-teman. Di sini saya akan menggunakan file yang bertipe YAML ya. Dan ada juga istilah Docker Volume. Nah, Docker Volume itu nantinya akan dijadikan sebuah penyimpanan data yang dihasilkan dan digunakan oleh kontainer Docker itu sendiri. Oke, langsung saja ya teman-teman. Saya langsung buka ini. Oke, sebelumnya saya sudah buka ini aplikasinya, yakni Docker desktopnya ya. Nah, di sini ada image dan kontainer. Pada video sebelumnya saya sudah pernah membuat Docker Nginx ya teman-teman, menggunakan web server Nginx. Kemudian di sini masih ada image-nya yakni Nginx juga. Dan untuk volumenya masih kosong ya teman-teman. Langsung saja di sini saya buka folder YouTube. Saya akan buat folder baru ya. Di sini belajar WordPress. Oke. Kemudian saya buka terminal. Saya sudah di bagian ini ya, di bagian YouTube. Nanti tinggal cd masuk ke halaman belajar yang WordPress. Oke, sudah masuk ya teman-teman. Oke, baik, langkah selanjutnya di sini saya akan masuk ke dalam ke dalam Visual Studio Code ya teman-teman. Di sini saya akan membuat file baru yakni dengan nama Docker Compose.yaml atau YAML atau YML sama saja ya teman-teman. Version di sini saya menggunakan versi 3. Oke. Kalian bisa lihat ya di sini versi yang terakhir itu versi 3 yang update. Kemudian ini ada versi 1, versi 2 juga. Oke, langkah selanjutnya di sini saya akan bikin service ya teman-teman. Service-nya ada MySQL. MySQL ya teman-teman. Di sini saya akan membuat 3 kontainer langsung MySQL DB ya teman-teman. Di sini namanya satu persatu terlebih dahulu. Saya akan buat kontainer. Saya beri nama container name. Container name-nya itu yakni saya beri nama MySQL container. Kemudian image-nya saya ambil di MySQL yang versi 5.7 ya teman-teman. Kemudian ada restart. Nah, restart-nya itu always. Langkah selanjutnya ada environment. Nah, environment ini untuk env-nya ya teman-teman. Di sini saya akan rubah yakni menjadi password, dan MySQL database-nya itu WordPress DB saja ya. WordPress DB kayak gini. Itu terserah teman-teman. Kemudian usernya WordPress user dan passwordnya itu password. Kayak gini ya teman-teman. Langkah selanjutnya sini saya akan memberikan volume dan nantinya akan diarahkan ke titik, kemudian di luar
MySQL saja, kemudian diarahkan dalam var lib MySQL. Ini ya teman-teman, jadi foldernya itu ditaruh di luar punya kita, lokal kita, kemudian nanti ini di V ya, minus V itu ya volume itu di kontainernya nanti kayak gitu. Kemudian di sini saya sudah membuat MySQL, kemudian langsung WordPress saja di sini ya, dengan container name-nya itu WordPress ya, WordPress container kayak gitu ya. Kemudian image-nya itu saya menggunakan yang WordPress latest atau tanpa latest gini juga bisa, cuman saya langsung pakai yang latest saja, yang terakhir ya teman-teman. Kemudian restart-nya itu maaf, ini restart always. Port di sini saya gunakan port 80 saja ya, 80. Dan ini bisa diakses dari dalam kontainer dengan port 80 dan di expose ke luar 80. Restart ini tipu. Langkah selanjutnya yakni saya bikinkan environment-nya juga, environment ini ya. Dan di sini ada banyak WordPress kayak gini contohnya. Nah, ini contohnya WordPress DB host ya. Saya isikan di sini MySQL underscore DB. Kemudian yang ini default ini berjalan di port 3306 ya teman-teman. Untuk MySQL sendiri WordPress DB host ya. WordPress DB host. Oke. Kemudian ada WordPress DB user kayak gitu. Dan bentar, ini kok kenapa merah-merah gitu loh? WordPress. Oke. Bentar. Oh iya, ini tanpa ini loh. Masya Allah. Di sini WordPress user, kemudian saya akan buat WordPress password. Nah, langsung WordPress database-nya saya berikan nama WordPress DB saja, kemudian tambahkan juga volume ya teman-teman. Ini volumenya diarahkan di luar saja biar gampang, kemudian di vim ke var www.html WordPress kayak gitu ya. Pakai WordPress atau tidak ya, gak perlu dah, HTML saja. Kemudian langkah selanjutnya saya akan bikinkan kontainer ini untuk PHP MyAdmin langsung. Jadi nanti kita bisa akses ya teman-teman untuk database-nya melalui PHP MyAdmin. Kontainer name-nya saya akan berikan nama PHP MyAdmin kontainer. Sebelumnya saya akan memberikan dependence on terlebih dahulu di sini, yakni menggunakan MySQL DB ya teman-teman. Jadi dihubungkan nanti ke MySQL DB-nya ini. Saya akan kayak gini, oke. Sudah bikin kontainer name-nya, kemudian image apa yang akan kita gunakan. Kemudian saya di sini menggunakan PHP MyAdmin kayak gini. Nah, kalian bisa cari image-nya itu melalui sini ya, Docker Hub. Nah, ini kalian bisa cari untuk image-nya itu tanpa login juga bisa, misal PHP MyAdmin kayak gini. Nah, ini nanti ini secara full-nya ya, PHP MyAdmin. Cuman saya menggunakan yang ini ya teman-teman. Nih,
yang phpMyAdmin /phpMyAdmin. Ini kurang lebih kayak gini ya nanti. Oke, saya lanjutkan lagi ya teman-teman. Habis image, kemudian saya akan memberikan restart always juga, dan portnya nanti itu saya akan arahkan ke port 80 untuk diekspos ke luar. Ini restart. Oke, kemudian ada environment, kemudian PMA kayak gitu ya, PMA host, PMA underscore host, kayak gini aja. Ini tergantung kalian yang ini. MySQL DB nanti diarahkan ke situ, tanpa port juga bisa. Kemudian MySQL root passwordnya, semisal password kayak gini saja. Langkah selanjutnya volume juga, kita berikan volume, yakni titik slash, kemudian keluar slash var www slash html, kemudian saya berikan phpMyAdmin kayak gini saja. Oh ya, ada tambah lagi di sini untuk volume. Di sini MySQL ya teman-teman, MySQL. Nanti MySQL membutuhkan volume ya. Ini saja. Jadi gini, di sini saya memiliki service. Di sini ada container name dengan nama MySQL container, dengan image ini MySQL dengan versi 5.7, restart statusnya always. Kemudian environment-nya ini ada password, database, user, dan password MySQL-nya. Ini root password yang pertama ya. Dan volumenya nanti itu ditaruh di lokal, yakni MySQL. Dan selanjutnya di sini ada WordPress. Nah, WordPress ini diberikan nama kontainernya WordPress container, dan image-nya menggunakan WordPress yang akhir sendiri ya, yang terakhir, versi terakhir, dan portnya itu nanti akan dijalankan atau diekspos ke port 80, diakses melalui laptop kita. Kemudian ada environment-nya juga. Nanti WordPress ini dihubungkan ke database, yakni MySQL DB dengan portnya itu 3306 untuk default, dan DB usernya itu menggunakan WordPress user, dan WordPress passwordnya itu menggunakan password ini ya, WordPress user sama WordPress password. Jadi harus sama, ini harus sama ya teman-teman. Kemudian WordPress DB untuk name-nya, yakni WordPress DB ya. Ini MySQL-nya, untuk MySQL saya berikan nama WordPress DB. Dan langkah selanjutnya di sini ada phpMyAdmin. Nanti login phpMyAdmin itu ditampung di dependence on ini MySQL. Nah, nanti itu loginnya kita tetap menggunakan MySQL ini. Gitu. Langsung saja ya, saya akan coba jalankan. Docker compute up main b. Oke, di sini statusnya pooling, masih download MySQL DB, WordPress, dan phpMyAdmin-nya. Tunggu beberapa saat.
Oke teman-teman, di sini sudah selesai ya teman-teman, dan sudah terbuat. Di sini ada network. Nah, di sini sudah otomatis dibuatkan ya teman-teman, network belajar WordPress Discord default created, dan volumenya ada belajar WordPress MySQL. Oke, kemudian saya clear saja. Docker ps yang berjalan ada apa saja ya teman-teman kontainernya. Oke, di sini sudah berjalan 3, dan di sini otomatis menambahkan file-file ya teman-teman dari WordPress-nya itu sendiri. Nah, di sini ada wp admin, kemudian wp content, dan wp include, dan banyak lagi yang lain. Saya akan lihat melalui daemon-nya. Nah, di sini ada kontainer yang di dalam folder belajar WordPress. Di sini ada WordPress container, kemudian MySQL container, PHP admin container, sesuai yang kita buat tadi ya teman-teman, name-nya. Lantas ada image yang sudah di-download, yakni ada MySQL, PHP admin, dan WordPress. Di sini juga ada volume, yakni kesimpan ke lokal kita ya teman-teman. Di sini ada WordPress MySQL, belajar WordPress MySQL. Oke, cukup itu. Oke, langsung coba saya akan jalankan di sini. Misal untuk PHP MyAdmin-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Di 8080. Oke, di sini sudah. Kemudian saya akan login menggunakan user ini. Dan kata sandinya. Oke. Kita sudah login ya teman-teman. Berhasil login. Di sini ada database WordPress, cuman masih kosongan ya teman-teman. Langkah selanjutnya coba kita akan akses ini, yakni WordPress-nya sendiri. Memang agak lama ya teman-teman, mohon bersabar. Di sini ya seperti database biasanya ya teman-teman, yang berjalan di atas kontainer ini. Oke, di sini sudah muncul ya teman-teman. Nah, di sini menggunakan CMS WordPress ya. Operating sistemnya menggunakan Debian. Langkah selanjutnya kita akan coba install. Nah, untuk setnya semisal Raden Febri. Kemudian username semisal Raden Febri, dan passwordnya Raden Febri. Gini saja. Confirm meskipun password kayak gini. Kemudian semisal admin@gmail.com. Oke. Install WordPress. Nah, di sini banyak filenya ya teman-teman. Ada wp admin juga di sini. Kemudian ini filenya. Di sini ada wp, halaman loginnya. PHP. Oke, sudah selesai. Kemudian login. Raden Febri. Kemudian coba kita lihat hasilnya. Oke, sini minta update ya teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman, seperti WordPress default awal-awal. Kemudian coba saya refresh. Nah, di sini sudah terbuat. Ini banyak tabel-tabel yang sudah terbuat. Di sini ada WP users. Nah, sudah masuk ya teman-teman di sini.
Kemudian di sini bisa mengakses misal di WordPress kontainernya ini, coba kita docker exec main it, bisa nggak? Bin base. Oke. Semisal cat os Oke, coba kita keluar terlebih dahulu. cc os release. Dia menggunakan Debian ya teman-teman, benar, menggunakan Debian. Kita juga bisa mengcustom menggunakan Alpine ya teman-teman, biar tidak terlalu berat kayak gitu ya. Mungkin sekedar ini saja ya teman-teman video yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Langsung saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.